Berita Sumsel 24 jam hari ini. Karyawan Harian Umum Palembang Express dan Palpres.com kembali menggelar goes sepeda lipat dengan start dan finish di Gedung Geraha Pena Palembang. Kegiatan goes sebelum memasuki bulan Ramadan ini juga dilakukan pembagian hadiah menarik kepada seluruh peserta goes. Wajah karyawan Harian Umum Palembang Express dan Palpres.com cukup sumringah usai menyentuh finish di Gedung Geraha Pena Palembang. Kebahagiaan para karyawan ini bukan karena berhasil melewati rute dengan baik, namun saat finish dilakukan pengundian hadiah kepada para peserta goes. Lebih menariknya lagi, seluruh peserta mendapat hadiah hiburan yang disediakan manajemen Harian Umum Palembang Express dan Palpres.com, mulai dari tumbler, sarung tangan, tas sepeda, gembok sepeda, dan aksesoris sepeda lainnya. Tak hanya itu, para peserta juga mendapat hadiah utama yang diundi. Dari pengundian tersebut, Muhammad Iqbal dan Betanika Susmanda berhasil mendapat voucher menginap di Hotel 101 dan Harper Palembang. Kemudian Sylvie Winda Pratiwi dan Kurniawan mendapat helm sepeda, serta terakhir Gandhi mendapat sedel sepeda. Kami keluarga besar Palembang Express melaksanakan gathering yang kita mulai dengan goes bersama. Rutenya yaitu start dari kantor Palembang Express, lalu menuju Simpang Polda, Basuki Rahmat, dan Sukabangun, lalu kembali lagi ke Palembang Express. Selain itu, selain kita goes, yang menarik juga kita menyediakan door prize supaya teman-teman juga semakin semangat. Sementara itu, pemimpin redaksi Harian Umum Palembang Express M. Iqbal mengatakan, goes sepeda lipat memang rutin dilaksanakan hampir setiap pekan. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kekompakan para karyawan sehingga semakin maksimal dalam bekerja. Goes gathering ini merupakan inisiatif dari Mas Tri selaku General Manager Vito dalam rangka mempererat kembali silaturahmi kita mungkin yang agak renggang gara-gara COVID-19 ini. Nah, hari ini gathering ini tidak hanya gathering, tidak hanya membuang keringat, kita juga ada hiburannya berupa hadiah, ya mungkin hadiahnya seputaran sepeda, beberapa aksesoris sepeda, dan hadiah utamanya ada tadi pulsa dari Telkomsel, kemudian voucher menginap di Hotel 101 dan Hotel Harper, itu bintang 4 semua ya, bintang 4 semua. Juga ada bingkisan dari Citraland. Semoga di masa mendatang program-program kita semakin dikenal dan semakin disupport oleh pihak luar. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Ki Agus Yahya, Palpres.com. Pemirsa, busana muslim untuk keluarga atau biasa disebut sarimbit dengan brand Elzata laris manis diburu konsumen. Busana muslim ini memang dicari konsumen karena dikenal nyaman ketika memakainya. Koleksi busana muslim keluarga Elzata sejak pertengahan Maret kemarin banyak dicari konsumen. Maklum saja, busana muslim keluarga yang dikenal dengan nama sarimbit ini sangat nyaman dipakai. Terlebih saat menjalankan ibadah di bulan Ramadan serta merayakan Hari Raya Idul Fitri. VIC Elzata PSX Mall, Fitri Sugianingsi mengatakan, koleksi sarimbit paling laris dicari konsumen disusul gamis dan scarf Elzata yang dikenal nyaman ketika dipakai. Selain itu, penjualan perlengkapan ibadah juga banyak dicari, mulai dari sajadah, sajadah travel, mukena, sarung, hingga baju koko. Dia menjelaskan, selama bulan Ramadan menjadi momen meningkatnya permintaan busana muslim. Koleksi di Elzata cukup lengkap, mulai dari anak-anak usia 2 tahun, baik pria dan wanita, hingga gamis dan baju koko untuk ukuran dewasa. Untuk persiapannya sendiri itu kita menyiapkan koleksi keluarga, couple gitu. Jadi kita tuh nyiapinnya banyak banget, udah banyak banget koleksi sarimbit namanya. Itu ada bapak, ibu, dan anak. Sekarang kita lagi ada promo borong seru. Nah itu tuh mulai dari tunik-tunik yang ada di dalam sini tuh di cuma 50 ribuan aja. Nah ini sampai dengan 12 April ini doang.
Untuk harga yang ditawarkan khusus koleksi keluarga mulai dari Rp289.000 sampai Rp619.000. Hanya saja setiap koleksi warnanya tidak akan selalu sama. Untuk satu pekan ini saja, sarimbit keluarga yang dicari berwarna hijau. Jika stok ini habis, barang yang datang warnanya tidak akan sama lagi. Nah, tunggu apa lagi? Segera datangi gerai Elzata yang ada di PSX Mall. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Satuan Reses Narkoba Polres Kota Lubuk Linggau dalam 3 bulan terakhir berhasil mengamankan narkoba dalam jumlah yang besar. Dari hasil tangkapan tersebut, Satres Narkoba berhasil menyelamatkan sekitar 3.000 orang dari bahaya laten narkoba. Peredaran narkoba di wilayah hukum Kota Lubuk Linggau dinilai masih cukup tinggi. Dalam 3 bulan terakhir, Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau berhasil mengamankan 171,59 gram sabu, 65,75 gram ekstasi, dan 113,77 gram ganja. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuryono mengatakan, dari hasil tangkapan barang bukti tersebut, pihaknya berhasil mengamankan 38 tersangka. Untuk itulah dia mengajak pemerintah serta elemen terkait untuk bahu-membahu melawan narkoba. Narkoba, jauhi narkoba dan selamatkan putra-putri kita atau keluarga kita dari bahaya narkoba. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Lubuk Linggau AKP Sopian Hadi mengatakan, terakhir pihaknya menangkap 3 orang tersangka bandar sekaligus pengedar lintas daerah berinisial DD, SR, dan EH. Mereka ditangkap di Kelurahan Pasar Satelit dengan barang bukti sebanyak 30,88 gram sabu-sabu. Kami Satres Narkoba melakukan penangkapan. Ada salah satu tersangka yang kami amankan, yaitu ada tersangka atas nama inisial DG, kemudian inisial SR, kemudian satu lagi inisial EH. Jadi 3 tersangka ini kami amankan dengan barang bukti sebesar 30,88 gram. Kemudian tersangka ini kami tangkap berdasarkan dengan undercover buy. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Civitas Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang membangun rumah moderasi beragama. Keberadaan rumah moderasi ini sebagai bentuk toleransi dalam beragama. Civitas UIN Raden Patah Palembang mulai membangun rumah moderasi beragama di kampus B Jakabaring. Keberadaan rumah moderasi beragama dibangun lantaran kampus berbasis Islam ini menjadi satker moderasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Wakil Rektor 1 UIN Raden Patah Palembang, Dr. Muhammad Adil MA menjelaskan, moderasi beragama merupakan pengembangan nilai sosial yang bersumber pada agama. Di level mahasiswa, nilai moderasi akan menjadi bagian dari mata kuliah, dengan harapan nantinya mahasiswa akan terbiasa berpikir menghargai manusia. Jadi kalau selama ini kita kenal dengan Islam wasatiyah gitu ya, Islam garis tengah yang kemudian tidak terlalu kanan, tidak terlalu ke kiri gitu, tidak liberal dan juga tidak konservatif, maka pemerintah kita melalui Kementerian Agama ini yang mereka usung selama ini untuk bagaimana moderasi beragama itu bukan moderasi beragama Islam gitu ya, bukan ya, tapi moderasi beragama. Jadi konten-konten muatan atau nilai-nilai yang sumbernya dari agama, baik agama Islam, agama lain gitu, itu yang sekarang ini tengah jadi konsentrasi Kementerian Agama. Sementara itu, Kepala Moderasi Beragama UIN Raden Patah Palembang, Bito Purnomo mengatakan, moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara memahami esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi.
Di dalam rumah moderasi beragama, nantinya akan memahami nilai moderasi yang tertanam kepada keluarga besar UIN Raden Fatah Palembang. Dengan harapan rumah moderasi beragama UIN Raden Fatah Palembang menjadi sentral dalam penanaman nilai moderasi di Sumsel. Begitu ya, jadi tidak ada penanaman mindset, kemudian semacam apalagi doktrin, nggak ada. Hanya menyadarkan itu nilai plus yang ada di kita, yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan di tengah ya masuknya pemahaman-pemahaman internasional ya, yang sebenarnya tidak sejalan dengan agama yang ada di Indonesia, apalagi culture orang Indonesia. Reporter dan juru kamera Sri Devi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.